Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Helmi Ilham Nugraha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 NPM 1816021001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tempat saya tinggal. Ini merupakan bagian dari tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan. Untuk itu, silakan saksikannya penjelasannya berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai rekomendasi kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum kita masuk membahas mengenai rekomendasi kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan mulai dari sandang, papan, pangan, tempat tinggal yang layak, kesehatan, pendidikan. Kemiskinan merupakan permasalahan global. Bagi negara-negara berkembang, kemiskinan merupakan problem negara yang harus mereka hadapi. Tak terkecuali negara Indonesia, di mana tingkat kemiskinan di negara Indonesia masih terbilang cukup tinggi, terutama di beberapa daerah dan desa-desa. Olehnya, kemiskinan merupakan tugas daripada negara dan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwasanya negara Indonesia saja yang memiliki sumber daya alam dan kekayaan alam di dalamnya, ternyata masih terdapat masyarakat yang berada pada bayang-bayang kemiskinan. Dan ini adalah fakta dan realita yang masih terjadi di negara kita. Tentunya kemiskinan dapat terjadi pasti dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut pendapat saya, terdapat 4 faktor penyebab utama kemiskinan itu dapat terjadi. Yang pertama adalah faktor pengangguran. Di negara Indonesia sendiri, angka pengangguran sangat tinggi. Tingginya jumlah penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga apabila para pengangguran tidak mampu memperoleh pekerjaan dan penghasilan, maka dapat mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Akibatnya ini berdampak pada meningkatnya kriminalitas dan perilaku sosial budaya yang menyimpang. Faktor kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan tentunya menjadi sebab utama mengapa faktor kemiskinan dapat muncul. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpendidikan rendah tidak memiliki keterampilan, pengetahuan yang rendah, dan wawasan yang terbatas, sehingga mereka tidak mampu untuk bersaing dalam dunia kerja. Faktor ketiga adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini terasa pada wilayah perkotaan dikarenakan masyarakat berlomba-lomba mencari penghidupan yang layak dengan bekerja di kota. Bukan hanya itu saja, tingkat kelahiran juga sebenarnya dapat mempengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk. Jumlah pertumbuhan penduduk yang bekerja sebenarnya tidak sebanding dengan beban ketergantungan yang ada. Penghasilan yang minim dan ditambah dengan beban ketergantungan yang begitu besar membuat masyarakat miskin hidup dalam bayangan kemiskinan. Faktor keempat, kurangnya perhatian dari pemerintah dan distribusi yang tidak merata. Kurangnya perhatian dari pemerintah akibat ketidakpekaan pemerintah terhadap permasalahan penduduk miskin sangatlah berpengaruh terhadap tingkat kualitas hidup mereka. Terlebih, pemerintah tidak memberikan pengambilan keputusan yang berpihak dalam
mengatasi kemiskinan di suatu daerah. Jika kita lihat secara makro, kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, sehingga penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dengan kualitas yang rendah. Jika kita telisik lebih dalam, bahwasannya terdapat faktor lain juga yang mempengaruhi kemiskinan terjadi. Jika kita lihat pada saat sekarang ini bahwa faktor tersebut adalah bencana. Bahwasanya bencana dibagi menjadi dua, bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam adalah bencana yang terjadi akibat seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran, ataupun banjir, sehingga merusak infrastruktur yang ada. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang terjadi akibat wabah ataupun penyakit yang melanda suatu negara ataupun suatu daerah. Dan Indonesia hari ini terkena bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh pandemi virus corona, di mana ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang tentunya berimpact pada meningkatnya jumlah kemiskinan baru yang ada. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang dahulunya memiliki pekerjaan, akibat wabah ini mereka sekarang tidak memiliki pekerjaan, dan pekerjaan mereka sebelumnya banyak yang di-PHK oleh perusahaan karena beban perusahaan yang tidak mampu membayar karyawannya akibat perekonomian yang tidak berjalan. Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya jika saya diberikan kesempatan untuk membuat policy ataupun kebijakan, maka saya membuat rekomendasi kebijakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah Kabupaten Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Policy rekomendasi yang saya buat, yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. Pekerjaan merupakan masalah utama yang mempengaruhi pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Menurut saya, pemerintah daerah harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, karena dengan cara ini, tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Palawang dapat diatasi. Tentunya, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan menggandeng pihak swasta untuk dapat membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Kedua, memberikan pendidikan gratis. Mendapatkan pendidikan yang layak sampai jenjang teratas merupakan amanat yang tertuang dalam konstitusi negara Indonesia. Tak terkecuali pemerintah daerah harus bisa menyediakan pendidikan kepada setiap warganya, karena pendidikan merupakan salah satu upaya dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Hadirnya pendidikan gratis tentunya dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada di daerah Kabupaten Palawang untuk dapat merasakan pendidikan, karena dengan mereka bersekolah, mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga wawasan yang luas, sehingga dengan adanya pendidikan, mereka memiliki bekal dan siap dalam menghadapi dunia kerja pada saat nantinya. Ketiga, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Palawang dalam meringankan beban kehidupan dan perekonomian masyarakat miskin. Pemerintah daerah sendiri dapat memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai, program PKH, dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas ataupun para lansia. Tidak hanya itu saja,
Menurut saya, pemerintah daerah Kabupaten Palawang dapat memberikan program bantuan pengobatan gratis dengan subsidi dari APBD daerah kepada masyarakat miskin. Hal ini tentunya dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan fasilitas kesehatan. Keempat, meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Masyarakat di Kabupaten Palawang sendiri mayoritas masyarakat bermata pencarian di sektor agraria dan perkebunan. Maka pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut melalui penyaluran ke desa-desa. Dalam upaya tersebut, pemerintah dapat berkoordinasi dengan kepala desa untuk membentuk kelompok tani dan kelompok masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan. Kemudian, pemerintah memberikan sosialisasi mengenai bagaimana meningkatkan hasil alam agar maksimal. Kemudian diperlukan mentoring, pemberdayaan, dan pengawasan. Serta tidak lupa memberikan bantuan seperti bantuan pupuk, bibit, alat produksi pertanian, dan lain-lain. Maka dengan perhatian yang khusus dari pemerintah daerah untuk membangun sektor ini menjadi lebih baik lagi, tentunya akan memberikan impact kepada kualitas hasil pertanian dan perkebunan mereka, sehingga akan mempengaruhi juga kuantitas, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat di desa. Maka dengan pendapatan yang lebih baik tersebut, maka dengan demikian akan terhindar dari bayang-bayang kemiskinan, dan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik dengan program ini. Kelima, memberikan insentif bantuan kepada UMKM di daerah Kabupaten Palawang. Memberikan bantuan insentif kepada UMKM di daerah Kabupaten Palawang tentunya sangat membantu masyarakat yang memiliki usaha, karena mereka yang memiliki usaha kecil menengah seperti ini rawan akan bayangan kemiskinan dikarenakan pendapatan mereka terkadang cenderung tidak menentu. Terlebih beberapa usahawan kecil menengah ini terkadang mereka merekrut atau memperkerjakan karyawan di usaha mereka, sehingga jika usaha mereka kolab, tentunya para pekerja ini akan menganggur dan berakibat pada bertambahnya angka kemiskinan di daerah Kabupaten Palawang. Untuk itu, pemberian insentif bertujuan agar meningkatkan perekonomian di daerah Palawang, dan kemudian harapannya juga jika UMKM tersebut maju, maka tentunya akan dapat menyerap lowongan pekerjaan baru kepada masyarakat, sehingga secara tidak langsung hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten Palawang. Yang keenam, memberikan program pelatihan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah Kabupaten Palawang dapat menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Palawang. Dengan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat yang ada di daerah untuk mengadakan program ini tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan atau masyarakat yang baru saja tamat SMA untuk dapat menimba ilmu, menambah wawasan, dan mengasah keterampilan guna mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Kemudian tidak hanya sebatas itu saja, pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta untuk berpartisipasi dalam program ini, terutama dalam memberikan ilmu, memberikan kesempatan kepada individu untuk ikut dalam program pelatihan ini untuk magang di perusahaan-perusahaan pihak swasta tersebut, serta hadirnya swasta pada program ini harapannya dapat menyerap tenaga kerja dengan melihat individu yang berbakat, memiliki keterampilan pada saat proses pelatihan berlangsung, mereka tersebut dapat diterima bekerja di tempat kerja yang dimiliki oleh pihak swasta tersebut. Maka oleh karena itu, program pelatihan tenaga kerjaan tentunya sangat membantu masyarakat dalam mengasah keterampilan. Dengan program ini tentunya dapat sedikit mengatasi problematik kemiskinan yang terjadi. 7. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan fasilitas infrastruktur sangat penting dalam upaya mengatasi kemiskinan di daerah Kabupaten Palawang.
Hal ini dikarenakan Kabupaten Pelawang sendiri masih banyak kecamatan atau desa yang aksesnya sulit untuk dijangkau. Hal ini dikarenakan fasilitas jalan dan infrastruktur lainnya yang tidak memadai, sehingga oleh karena itu mereka tidak melaksanakan roda perekonomian dengan baik dan mendistribusikan hasil panennya saja dalam bidang pertanian maupun perkebunan mereka sulit akibat terkendala akses. Untuk itu, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Pelawang, terutama terhadap daerah yang sulit akses dan sulit terjangkau. Maka dari itu, dengan penyediaan sarana prasarana yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi.